Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terutama keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian Sword Generation Ministry. Sebelumnya seperti biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa datang padamu hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh sehat segar. Terima kasih untuk kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau datang lebih dulu di hadapan-Mu. Biar kiranya firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh merema di dalam hati kami dan menjadikan kami pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beberapa minggu ini Bapak Gembala masih membawakan tema tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, dari salah satu khotbah yang Bapak Gembala bawakan, tidak hanya pada ibadah raya saja, tetapi pada waktu itu juga Bapak Gembala pernah membawakan tentang apa yang ada di atas kita. Apa yang ada di atas kita ini. Ya, apa yang ada di atas kita itu akan menentukan kehidupan kita. Apakah yang ada di atas kita ini Roh Allah? Apakah yang ada di atas kita ini uang? Apakah yang ada di atas kita ini jabatan, kedudukan, dan sebagainya? Itu yang akan menentukan langkah kita di dalam kehidupan kita. Pada perumpamaan anak yang hilang, dikatakan bahwa dalam Lukas 15 ayat 18, aku akan bangkit dan berkata kepada Bapakku. Pada saat itu, anak itu dia sudah merancangkan untuk berbuat sesuatu, ya, dan dia sudah menyiapkan kata-kata yang akan dia sampaikan kepada bapaknya dengan sopan dan hormat. Selama dalam hidup kita memiliki niat yang baik, maka Tuhan akan menopang kehidupan kita. Niat yang baik itu dapat merubah diri kita di dalam kehidupan orang percaya atas kehendak dari Tuhan. Perubahan itu harus terjadi. Jangan di tahun lalu kita seperti itu hidupannya. Di tahun sebelumnya seperti itu juga. Tahun-tahun berikutnya seperti itu juga. Di tahun sekarang ini seperti itu juga, sama sekali tidak ada perubahan. Jadi seharusnya ada perubahan di dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan iman kita. Perubahan itu seharusnya perubahan yang radikal, suatu perubahan yang berbeda 180 derajat. Kalau tadinya orang yang gampang marah, gampang tersinggung, dia bisa berubah jadi orang yang sabar, sangat sabar. Kalau orang yang tadinya pelit, dia bisa jadi orang yang murah hati. Jadi harus ada suatu perubahan yang radikal di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kehidupan kita yang sekarang ini masih sama-sama aja, masih stuck di situ-situ saja dengan kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Kita harus memiliki keinginan untuk berubah. Kalau kita tidak punya keinginan untuk berubah, maka Roh Kudus tidak akan bisa bertindak. Jadi kita harus melakukan bagian kita dan Roh Kudus akan melakukan bagiannya. Bila kita menyatakan kepada Tuhan bahwa kita ingin berubah, maka Roh Kudus akan merespon. Tuhan akan merespon. Tuhan akan melakukan perubahan. Kita nggak akan pernah bisa merubah diri kita sendiri. Contohnya saya yang tadinya orang yang gampang tersinggung, jutek ya dan sebagainya, saya nggak akan bisa merubah diri saya menjadi orang yang ramah, jadi orang yang basa-basi, yang bisa berbasa-basi gitu ya, bisa bergaul dengan siapa saja tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita, merubah kita sehingga kita bisa mengalami suatu perubahan yang radikal 180 derajat. Tidak hanya di dalam kehidupan kita juga, ya, tapi juga dalam pelayanan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang sudah berubah secara radikal, kita nggak perlu ngomongin dia. Kenapa ya itu orang bisa berseperti ini dan sebagainya. Justru kita harus melihat orang-orang itu sebagai suatu alasan, ya, memberi semangat. Wah, dia bisa berubah ya, saya juga mau. Seharusnya itu yang kita
lakukan. Jangan kita menggosipkan orang tersebut. Wah, dia melayani ini, dia melayani itu, dia melayani ini, seolah-olah kayak seperti dia mau mengambil banyak bagian dalam pelayanan. Kalau memang orang tersebut memang dari digerakkan Tuhan, kenapa enggak? Tapi kalau memang orang itu hanya sekedar pura-pura atau apa, kita juga akan tahu. Nah, justru kita harus berpikiran positif terhadap orang-orang yang mengalami perubahan seperti itu, memacu kita. Wah, dia bisa berubah, masa saya enggak? Tuhan tolong supaya saya juga bisa berubah. Saya mengalami perubahan yang radikal, terutama untuk iman saya. Karena itu, balik lagi ke pertanyaan tadi, apa yang ada di atas kita? Apakah yang ada di atas kita itu Roh Kudus? Kalau yang ada di atas kita Roh Kudus, maka percayalah, kita akan diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seiring dengan maksud rencana Tuhan. Tuhan mau pakai kita di mana? Tuhan mau menempatkan kita di mana? Tuhan mau menjadikan kita apa? Apapun yang Tuhan rencanakan, percayalah kalau rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah, rencana yang terbaik buat kita. Kalau kita sudah mempunyai hati dan pikiran Tuhan, kita tidak akan bisa berpaling dari orang yang sedang susah. Kenapa? Karena kita mempunyai hati dan pikiran Tuhan. Sebenarnya apa sih tujuan kita menjadi pengikut Kristus? Bukankah pada akhirnya kita itu ingin memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita? Memiliki hati seperti hati Kristus, memiliki pikiran seperti pikirannya Kristus. Bukankah itu tujuan kita? Mengapa kita mau mengikut Tuhan? Mengapa kita mau mengiring Tuhan? Mengapa kita mau jadi pengikut Kristus? Bukan orang Kristen biasa saja. Jadi, sekali lagi, apa yang ada di atas kita, itulah yang akan menentukan kita. Dan terlebih lagi akan menentukan akhir kehidupan kita nanti. Saya mencatat pesan dari Bapak Gembala yang mengatakan bahwa arahan, kita harus mengarahkan, memusatkan, dan memperhatikan. Ya, bahwa pertolongan yang benar itu hanya berasal dari Tuhan dalam keadaan duka dan dalam keadaan susah. Bukan dalam keadaan suka dan duka, tetapi dalam keadaan duka dan susah. Karena kalau orang dalam keadaan suka, maka dia otomatis melupakan Tuhan. Roh Kudus akan memberi kelegaan, terlebih kecukupan di dalam Kristus Yesus. Kita yang sudah berjumpa dengan Kristus, kita harus mengalami perubahan itu. Gak cuma sekali, tapi terus menerus kita dipulihkan sampai kita sempurna. Dan kalau kita sempurna itu pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan Tuhan pada saat kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya akan membaca dari Kolose 3 ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dengan kita memiliki Roh Allah di atas kita, maka kita akan semakin diubahkan, semakin dipulihkan, semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami Tuhan, untuk belajar, kami mau mengejar Tuhan, kami mau mencari, kami mau berubah 180 derajat, perubahan yang radikal. Kami mau sungguh-sungguh meninggalkan manusia kami yang lama, dan kami mau menjadi manusia-manusia yang baru, yang hidup, yang diproses oleh Engkau Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kami boleh menjadi sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.